Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih, didapat selingkuh. Ada jaksa didapat. Dipermalukan di medsos. 2 didapat dia di rumah kos. Tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Ibu-ibu, hei, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi, Pak, tuh bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Dek. Mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Nah, sudah dicerahkan pakai 2 jari. Silahkan minum. Saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ulang tahun hari ini, tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustadz, dibisik saya sama kameramenku. Pak Ustadz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustadz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau. Sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Besar. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui, saya tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger Danuarta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua. Gagah. Saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kau foto sama saya toh. Selfie Pak Ustaz, selfie dulu. Itu ibu. Maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat dari bandara, ada polisinya sampai dikasih hotel bintang 5. Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor tua, tidak ada stang kakinya 1, tak gantunglah kaki begini 1 kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa 1 mantel diduai. Letuni dek Pak Ustaz, cek depi letuni cek depi kasih lah, belum kada lagi 2 kali tikungan Ustaz. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, babusa-busa kali pae. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Salawatan panas-panas kita kada ada kipas angin. Begitu pulang, ada bucuk-bucuk dinya. 35.000. Nah bilang suaminya, sekekna ini masa 35.000 kau kasih tu Pak Imam. Nah tinggalkan ke siang tokonya, datang doakan kau. Nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkah-berkah ya caramu ini rumah. Masa cuma 35.000 kau kasih? Apa dibilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir.
Ketawa kok karena kau begitu semua. Alhamdulillah ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tahu anda ada fotonya. Alhamdulillah baik ini bapak ini, luar biasa. Dan itu baik karena istrinya juga baik. Maju Pak Eko. Nah sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz? Ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu sebelum itu. Segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya, semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasyakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasyakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang tumpangi anakmu yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih, didapat selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga. Karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu diterima jadi sah, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pak DC ini capok, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada. Coba praktekkan itu. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudhu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari, tung, tung. Wih, istrimu, alhamdulillah diterima PNS, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu kawin lagi. Salah. Ibu-ibu, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi Pak Toh, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Dek. Mau minum apa Pak Haji? Kopi.
Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Ayo sudah dicerahkan pakai 2 jari. Silahkan minum. Saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Apa berani kau? Ada jaksa sini berani? Boleh bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu. Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu. Tidak ada baiknya kita, Pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim. Pas. Tapi ibu tahu Ibrahim 2 istrinya. Lah sudah bilang jangan Ustaz, Fir'aun saja. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul, kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi katakan tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah. Kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat. Ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kita lah ini semua. Maka kita bersyukur. Ada orang Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Lut. Ada orang bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir, menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang anak Nabi, anak kandungnya Nabi, tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Wahai malaikat, polekega ko, dari mana ko bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda,
Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Pegawai honor. Nah, bilang Ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2 Ustaz, tapi kau cari di kakakmu, ada namamu di situ. Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Dasat Latif yang ceramah, ada Pak Polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir, memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka, tapi mereka sudah menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk surga? Apa mereka pernah melihat surga? Apa mereka sudah nampak di matanya surga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah lihat surga, belum pernah merasakan surga. Mereka sudah minta masuk dalam surga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu surga. Lalu apalagi yang diminta? Wahai malaikatku, mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas, semua Grab, biar lombok online juga. Ilah kutu. Berdosa ke orang kalau begitu Ustaz. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangan kau malas. Yang kau ketawa serius ini. Itu perempuan sekarang malas sekali.
Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kotawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Salatullah, ayo sama-sama, ala toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Ada kan biasa api kita lihat Pak, tidak ada rasanya itu api. Kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam, itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya dan saat latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka. Apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah. Nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka. Mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini sini sini. Semua malaikat kumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah.